Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan perkenalkan diri, nama saya Maulaya dari kelas 3D. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis konflik batin dan psikologis tokoh Tengah dalam cerpen Jiwa oleh Francisca Eka, kajian psikologi tekstual oleh Delpan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi drama, kajian prosa fiksi bahasa Indonesia, Ibu Ferina. Di sini saya akan mulai mempresentasikannya. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah pembahasan teori yang digunakan pada cerpen itu apa, lalu unsur prinsip pada cerpen, lalu yang terakhir pembahasan konflik batin dan psikologis tokoh utama dalam cerpen Jiwa karya Francisca. Lanjut saja, teori yang digunakan pada cerpen ini adalah teori psikologi sastra, karena pada cerpen ini tokoh Jiwa merupakan seorang pemuda yang menghadapi sebuah konflik batin dan psikologis jiwa dalam rasa gelisah dan trauma yang dialaminya. Ketegangan antara pikiran bawah sadar yang coba ia pertahankan sehingga analisis ini menggunakan teori psikologi tekstual oleh relevan terdapat beberapa gangguan psikologis dalam cerpen jiwa ini. Lalu untuk unsur intrinsiknya, yang pertama ada sinopsis. Cerita ini mengisahkan tentang jiwa yang tegang, bergaul, dan dengan sinisnya. Tahid. Mereka menemukan sebuah lubang aneh dan dunia jahat. Jiwa takut setelah pastor Mitchell meninggal. Jiwa bingung dengan masalah moral dan spiritual setelah melihat pembunuhan. Hubungannya dengan Said tegang karena batin dan mimpi. Jiwa mencari sebuah makna hidup di tengah godaan dan kekuatan gelapnya. Lalu, pada tema cerpen ini, bertemakan mengenai mencari sebuah makna hidup. Makna hidup yang dimaksud merupakan makna hidup dari seorang pemuda yang kerap mencari dalam makna hidup di dunia. Dewa yang diceritakan sebagai karakter utama, ia menggambarkan sedang dalam mencari makna hidup melalui hal-hal spiritual dan penuh keraguan. Lalu ada alur dan plot. Alur atau plot yang ada dalam cerpen Jiwa ini merupakan alur maju. Tetapi juga ada beberapa memiliki bagian dengan kelas balik atau kembali ke masa lalu yang menunjukkan perasaan jiwa pada peristiwa di masa lalu. Jadi kayak ada flashbacknya kembali ke masa lalu menceritakan sebuah kisah masa lalu coba ini. Lalu untuk tokoh penokohan. Pada tokoh utama yaitu adalah Jiwa. Jiwa ini adalah merupakan tokoh utama dalam cerpen. Jiwa ini dijelaskan sebagai seorang yang merasa bahwa dirinya terjebak dalam pertarungan internal serta kesulitan untuk menemukan identitas dirinya. Sambil ia berjuang dengan rasa bersalah serta godaannya. Penokohan jiwa ini sangat dipengaruhi oleh sebuah pengalaman dalam hidupnya yang akan penuh dengan ketegangan antara ajaran agama dan kehidupan duniawi yang dihadapi oleh jiwa. Lalu yang kedua ada tokoh Syahid. Syahid ini adalah pemuda yang sering disebut dengan sebutan si Mesir. Atau dia ini turunan dari orang Mesir. Kita ada orang Mesir. Dia juga merupakan teman jiwa yang selalu mempunyai pandangan yang lebih realistis dan skeptis. Tokoh Syahid ini berada dengan jiwa. Syahid ini lebih dapat realistis dan praktis dalam menjalani kehidupannya. Saya juga seringkali bercanda humor meskipun terkadang kasar bahkan ke arah yang vulgar. Lalu yang kedua adalah tokoh tambahan Sakana. Sakana ini adalah kekasih Syahid karena dia bisa lebih terbuka dan nyaman saat berbicara tentang hal-hal mengenai seksualitas dan kehidupan. Sakana juga menyeimbangkan antara pemikiran Syahid dan prinsip yang dimiliki oleh jiwa.
Savana ini cenderung melihat hidup dengan lebih mudah dan selebihnya tentang duniawi, mengurangi mengurangi akan komunitas dari pengaruh spiritual pada dirasakan jiwa. Savana juga berpendapat bahwa tindakan untuk membunuh merupakan bagian dari takdir atau karma yang diciptakan. Savana juga ini memang ada bagaimana gitu ya karakternya itu. Lalu yang ketiga ini adalah Pastor Michael. Pastor Michael ini adalah pemilik darah India Yahudi. Dan dia Yahudi, tokoh yang cukup penting dalam kehidupan tokoh Tommy yaitu jiwa. Karena dia ini yang menanyakan segala hal-hal yang untuk jiwa untuk menjauhi sebuah godaan-godaan di luar sana. Lalu ada latar tempat. Latar pertama tempat pada cerpen ini adalah apartemen. Apartemen adalah tempat utama yang utama pada cerpen jiwa yang menggambarkan suasana keindahan kita yang cukup dingin dengan tempat tinggal di apartemen yang sangat sepi, murung dan dingin, tampak dalam musim dingin yang menyelimuti melankolis. Lalu yang kedua adalah jalanan kota. Beberapa bagian dalam cerpen jiwa ini menunjukkan adegan di lingkungan perkotaan dengan infrastruktur yang sangat buruk, seperti lubang di tengah jalan perkotaan yang mudah menjadi sebuah kolam karena salju yang sudah cair menjadi air. Lalu untuk latar waktunya itu musim dingin, karena pada cerpen jiwa ini latar waktu pada cerpen memiliki setting waktu yang jelas, fokus kepada musim, terutama terhadap musim dingin yang menunjukkan kesan sepi dan melankolis. Waktu juga terbagi oleh peristiwa kejadian penting seperti berita kematian Pastor Michael yang merupakan bagian penting untuk kehidupan rohani jiwa. Lalu waktu kultural. Tidak terlalu jelaskan secara spesifiknya kapan waktu kedua berlangsung, tetapi mungkin saja terjadi pada zaman kontemporer, karena mengingat Coca-Cola Zero dan Facebook digunakan pada waktu itu. Lalu latar sosial budayanya. Kehidupan urban Haringga Nasi pada cerpen bercerita tentang jiwa dan teman-temannya yang tinggal di pedesaan. Jiwa merasa tidak cocok dengan dunia sekitarnya. Jiwa merasa terasing dan kesepian meskipun ada banyak sekelilingnya. Lalu konflik sosial nilai agama. Pada cerpen jiwa juga memiliki latar sosial budaya antara konflik sosial dan nilai-nilai agama. Itu tunjukkan adanya pertentangan antara nilai yang dianut oleh jiwa di kehidupan sehari-harinya yang dipenuhi akan kesenangan materi serta kebebasan seksualnya. Lanjut, ada latar sosial budaya, ketegangan budaya, dan eksistensial. Mencerminkan perbedaan antar budaya, karakter yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik secara eksistensial maupun budaya. Lalu latar eksistensialisme serta kehidupan sosialnya. Pada cerpen jiwa ditentukan pada ketegangan eksistensial dalam cara pemikiran para karakter yang dapat melihat hidup dan mati. Jiwa memandang sebuah lubang di jalan sebagai portal yang mungkin saja terkait dengan kekuatan spiritual atau iblis. Lalu sudut pandang pada cerpen jiwa ini menggunakan sudut pandang orang pertama, di mana narator bernama jiwa ini membuat kita seolah bisa langsung memahami pikiran dan perasaan para tokoh utama tersebut. Dengan sudut pandang orang pertama pun, pembaca juga bisa merasakan perasaan jiwa yang kebingungan, cemas, serta konflik batin yang lebih dalam. Lalu bahasa. Bahasa pengarang dalam cerpen tidak menggunakan banyak variasi pada bahasa. Teks cerita lebih berfokus pada cerita batin dan kecemasan psikologis tokoh utama. Maka variasi bahasa yang dipilih sedikit berat, tetapi masih dapat dipahami. Meskipun begitu, terdapat beberapa jenis majas yang telah ditemukan dalam cerpen jiwa ini. Yang pertama itu ada majas metafora, karena ada sebuah kutipan di mana menunjukkan majas metafora yaitu bahasa yang digunakan untuk memperkuat kesan visual betapa banyak lubang yang bukan hanya sekedar lubang.
Lalu ada majas personifikasi, karena ada sebuah kutipan yang ditunjukkan adanya majas personifikasi dalam penggunaan bahasa. Lalu ada majas hiperbola, yang ditunjukkan adanya majas hiperbola dalam penggunaan bahasa. Pada kutipan tiba-tiba saja ada sebuah ruang dalam dirinya yang merasa ia sedang mencintai seorang lain. Merupakan majas hiperbola yang berlebihan. Karena Gino menggambarkan pernikahannya sebagai sosok ayah, seolah Gino menerima kasih sayang dari seorang ayah. Next, amanat dan moral. Cerpen jiwa ini menggambarkan perjuangan seorang jiwa yang melawan banyaknya godaan batin yang diwujudkan melalui sosok Las Kubus dalam mimpi serta pengaruh lingkungan sosialnya. Dapat konflik antara prinsip agama dan moral yang diajarkan oleh Pastor Michael dengan godaan duniawi dan teman-temannya Meskipun berusaha menjaga diri, jiwa ini tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh tersebut. Cerpen ini juga menyoroti ketidakpastian hidup dan bagaimana tekanan sosial yang tidak ideal dapat mempengaruhi pilihan seseorang. Sedangkan pelarian manusia melalui alkohol, seks, atau budaya lainnya dalam mencari sebuah kehidupan. Lanjut, analisis pembahasan konflik batin dan psikologis tokoh tunggal dan cerpen jiwa. Pada cerpen ini, tokoh jiwa merupakan seorang pemuda yang menghadapi sebuah konflik batin yang psikologis jiwa dalam rasa bersalah trauma yang dialaminya. Ketegangan antara pikiran bawah sadar yang coba ia tekankan, sehingga analisis ini menggunakan teori psikologis tekstual oleh Leopold. Terdapat beberapa gangguan psikologis dalam cerpen jiwa ini sebagai berikut. Yang pertama, kegelisahan. Kegelisahan ini merupakan gangguan akan kecemasan seorang, gelisah pada rasa takut dan berlebihan. Tokoh utama ini menunjukkan perasaan yang seperti gelisah, bersalah, dan juga sedih. Juga tidak dapat merupakan pengalamannya yang ia lewati ketika melihat sebuah lubang. Lubang yang membuatnya gelisah dan ketakutan karena ini lubang itu adalah sebuah pintu portal ke dunia lain. Lalu stres. Selain dengan kegelisahan, tokoh jiwa ini mengalami stres ringan. Hal ini terjadi karena jiwa menjadi seorang saksi pada kasus penembakan. Dia menjadi saksi karena ialah orang yang berada di tempat kejadian langsung. Dan tentunya para polisi pun banyak tanya memperoleh kejadian tersebut yang membuat jiwa ini stres karena banyak pertanyaan tersebut. Lalu depresi. Selain kegelisahan stres, juga tokoh jiwa ini mengalami depresi. Depresi pada tokoh jiwa ini mengalami depresi tersebut karena banyak kejadian-kejadian yang melewati kerap mengalami depresi ringan seperti dia menyaksikan langsung pembunuhannya, terus juga kehilangan sosok Pastor Michael yang dia anggap sebagai seorang ayah. Lalu trauma. Selain yang sudah dijelaskan sebelumnya, tokoh utama juga memiliki trauma karena trauma ini mempengaruhi mental tokoh utama karena jiwa ini banyak sekali kejadian yang membuatnya trauma. Sudah dijelaskan seperti kehilangan Pastor Michael, juga penembakan pada seorang wanita, dan dia juga sering didatangi oleh makhluk-makhluk spiritual pada mimpinya itu. Lalu kesimpulannya pada cerpen jiwa ini memiliki tema mencari makna arti kehidupan. Dalam cerpen ini terdapat tokoh utama yaitu jiwa dan Pastor Michael Sakana sebagai tokoh tambahan. Latar tempat pada cerpen ini adalah sebuah apartemen yang di jalanan kota, lalu latar waktu pada cerpen ini musim dingin dan kultural zaman. Lalu sosial dan budaya pada cerpen ini ialah kehidupan urban alienasi, konflik sosial, ketegangan budaya, dan eksistensialisme. Penulis menggunakan sudut pandang orang pertama
Pada cerpen jiwa terdapat penggunaan majas metafora, hiperbola, dan personifikasi. Cerpen ini juga mengandung beberapa makna seperti tentang perjuangan serta pentingnya mencari makna hidup. Selanjutnya, pada kepribadian tokoh utama dengan teori psikologi tekstual, kegelisahan tokoh utama dalam cerpen jiwa menunjukkan perasaan dalam pengalaman hidup. Batin yang membuat jiwa mengalami gangguan mental ringan seperti gelisah, stres, depresi, dan trauma. Gangguan tersebut jika tidak secepatnya diatasi dengan baik akan membuat penderitaannya merasa semakin tidak tenang dan kehilangan semangat untuk hidup. Sekian presentasinya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.